Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang lambang unsur dan rumus kimia. Perhatikan dengan seksama. Alam semesta ini mengandung zat yang jumlahnya tidak terhitung. Ternyata semua zat tersebut tersusun dari zat-zat dasar yang kita sebut dengan unsur. Kemarin kita belajar bahwa unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa, kecuali kalau unsur itu kita beri perlakuan dengan reaksi nuklir. Dalam ilmu kimia, unsur itu dibagi menjadi 3 jenis yang ada di sekitar kita. 1. Unsur logam. Secara sifat, unsur logam ini bisa menghantarkan arus listrik dan panas. Bisa ditempa. Ditempa itu artinya bisa kita bentuk. Contohnya emas, tembaga, besi, dan lain-lain. Yang kedua, unsur non-logam. Secara sifat, unsur non-logam itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Rapuh biasanya dari jenis benda gas. Contohnya di sekitar kita ya, oksigen yang kita hirup, hidrogen, gas neon. Yang ketiga, unsur semilogam. Artinya, unsur tersebut mempunyai sifat di antara logam dan non-logam, sama seperti manusia. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan, tapi ada juga manusia yang sifatnya agak seperti laki-laki, ada juga seperti perempuan. Sedangkan pada unsur ini yang mempunyai sifat semilogam bisa kita temui pada unsur silikon dan germanium. Supaya unsur itu mudah kita pahami, maka dalam perkembangannya para ahli ingin membuat lambangnya. Bisa kalian lihat di slide itu ya. Pada abad pertengahan, unsur-unsur itu dilambangkan, ada yang seperti bulan sabit, ada yang seperti lambang jenis kelamin tuh ya, tanda panah, ada lingkarannya, lingkaran ada tanda plusnya. Selanjutnya, menurut Dalton, dibuat masih dalam bentuk gambar, tapi gambarnya lebih sederhana. Lingkaran, ada yang beri huruf, ada yang diberi garis-garis. Keduanya sama, bertujuan supaya kita mudah untuk mempelajarinya. Yang namanya ilmu pengetahuan terus berkembang. Penulisan lambang unsur yang kita pakai sekarang itu adalah sistem Berzelius. Di situ disebutkan bahwa unsur itu kita tulis dengan bahasa Latin. Sekali lagi, dalam bahasa Latin, bukan bahasa Indonesia. Contohnya besi, itu bahasa Latinnya adalah ferrum, lambangnya Fe. Selanjutnya, penulisan lambang unsur itu kita ambil dari huruf pertama dalam bahasa Latinnya. Misalnya oksigen. Oksigen itu sudah dalam bahasa Latin ya. Huruf awalnya O, maka lambangnya adalah O ditulis dengan huruf besar. Contoh kedua, hidrogen. Huruf awalnya H, maka lambang unsur hidrogen adalah H dan seterusnya. Aturan selanjutnya, bila ada unsur dengan huruf awal sama, bagaimana ya nulisnya ya? Caranya,
Huruf awalnya kita tulis dengan huruf kapital, terus huruf kedua kita tulis dengan huruf kecil. Contohnya di situ ada dua unsur yang huruf awalnya sama, nitrogen dan natrium. Maka nitrogen ditulis dengan N kapital, sedangkan natrium N kita tulis dengan huruf besar, huruf keduanya A kita tulis dengan huruf kecil. Tidak boleh sama-sama keduanya besar loh ya. Contohnya lagi, ada 3 huruf itu awalnya sama semua. Ada karbon, ada kobal, ada kalsium. Yang karbon kita tulis lambangnya dengan C, kobal kita tulis dengan lambang unsur C, diikuti O kecil, sedangkan kalsium C diikuti dengan huruf A kecil. Bagaimana anak-anak? Untuk penulisan lambang unsur dalam ilmu kimia itu kan sangat mudah. Berarti kita harus belajar bahasa Latinnya. Tidak usah dipelajari, dihafalkan, cukup kalian baca berulang-ulang, nanti pada akhirnya kalian akan bisa dengan sendirinya. Perlu kalian ketahui kenapa unsur harus kita tulis dalam bentuk lambang. Karena di alam ini sudah ditemukan unsur banyak sekali, sudah 108 lebih. Untuk pengetahuan awal itu ada sistem periodik unsur. Di situ dituliskan ada unsur logam, non-logam, semi-logam, sudah ditulis dalam bentuk lambang, nomor atomnya, dan yang lain. Jadi lambang unsur tadi tujuannya untuk mudah memahami dan menuliskan unsur-unsur yang sudah kita temukan. Selanjutnya rumus kimia. Tadi kita menuliskan lambang unsur ya. Itu kalau satu unsur. Kalau unsur itu sudah bergabung dengan unsur lain, 2 atau lebih dari 2, kita sebut dengan senyawa. Jadi rumus kimia sama juga dengan rumus senyawa. Rumus kimia menyatakan jenis dan jumlah relatif unsur atau yang menyusun gas. Contoh, air. Secara kimia ditulis dengan rumus kimianya H2O. Dari rumus tersebut kita dapat informasi bahwa satu molekul air atau 1 H2O terdiri dari 2 unsur hidrogen dan 2 unsur oksigen. Di bawah dalam air jenis unsurnya ada 2, yaitu hidrogen dan oksigen. Jumlah relatifnya untuk H ada 2 atom, sedangkan untuk oksigen ada 1 atom atau 1 unsur oksigen. Sekarang kalau 2 molekul air berarti ada 2 H2O. Di situ ada informasi bahwa ada 4 unsur hidrogen dan ada 2 unsur oksigen. Hal ini berlaku untuk senyawa yang lain. Sekarang kita belajar tentang cara penulisan rumus kimia. Yang pertama, untuk molekul unsur monoatomik ditulis dengan atom itu sendiri. Contohnya, tembaga, rumus kimianya adalah Cu. Neon,
rumus kimianya adalah Na. Yang kedua, molekul unsur diatomik. Di berarti 2. Berarti ada penggabungan dua unsur yang sama dan saling berikatan. Biasanya ini dimiliki oleh molekul unsur gas. Contohnya hidrogen. Rumus kimianya adalah H2. Oksigen O2. Artinya apa, anak-anak? Bahwa oksigen yang kalian hirup itu di udara selalu berikatan O2, bukan satu unsur O. Karena sangat ringan, maka dia berikatan. Yang ketiga, molekul unsur poliatomik. Berarti ini ada lebih dari 2 atom yang bergabung dan sejenis dan selalu berikatan. Contohnya O3. O3 itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sebut dengan ozon yang melapisi bumi kita atau atmosfer kita. Yang keempat, molekul senyawa ion. Penulisannya, ion positif kita tambah dengan ion negatif. Misalnya ion positifnya atau kationnya Mg2+ dengan ion negatifnya atau anionnya Br-. Maka rumus kimianya adalah MgBr2. Mungkin kalian bertanya, Bu, Mg-nya itu 2, Br-nya 1, tapi kenapa ditulisnya Br-nya 2? Jadi dibalik ya. Ion positif indeksnya miliknya ion negatif, milik muatan dari ion negatif dimiliki oleh indeks ion positif. Yang keenam, senyawa yang terdiri dari unsur sama-sama non-logam. Aturan penulisannya didasarkan pada kecenderungan atom yang bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan yang negatif di belakang. Ini dengan kaidah yang ada di bawah ini. Contohnya di situ, bila karbon kita gabungkan dengan oksigen, maka penulisannya karbon itu lebih positif dibandingkan dengan oksigen. Ditulis C-nya di depan, O-nya di belakang. Sehingga kita tulis dengan CO2. Dan contoh selanjutnya. Yang keenam, senyawa organik. Ini menunjukkan jenis dan jumlah atom sebagai penyusun senyawa organik yang berdasarkan gugus fungsi masing-masing senyawa. Contohnya asam asetat, rumus kimianya CH3COO2. Dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah rumus kimia dari asam cuka. Contoh lagi CH4, namanya metana. Jadi rumus kimia dari metana adalah CH4. Perlu diketahui, metana ini masuk gugus fungsinya adalah golongan alkana. Dalam senyawa organik, golongannya banyak sekali ya, kurang lebih ada 9. Ada alkana, alkena, alkuna, eter, ester, alkohol, dan yang lain. Yang ketujuh, senyawa anhidrat merupakan sebutan bagi garam tanpa air kristal. Contohnya CaCl2 2H2O. Terakhir, untuk senyawa kompleks, kita tulis dalam sebuah kurung siku. Rumus kimia kita bagi menjadi 2 jenis. Ini Bu Mah kok nulisnya terbalik ya. Pertama, rumus molekul dulu.
menyatakan perbandingan jumlah atom sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul. Contohnya C4H10 ini adalah rumus kimia dari senyawa butana. Jadi itu rumus dari butana, C-nya ada 4, hanya ada 10. Yang kedua, rumus empiris menyatakan rumus kimia perbandingan paling sederhana dari atom penyusunnya dalam molekul tersebut. Contohnya untuk rumus molekul tadi adalah C4H10. Ini bisa kita buat perbandingan C-nya 2 hanya 5, di mana angka perbandingannya atau N-nya adalah 2. Demikianlah tadi pelajaran pada pagi hari ini tentang cara penulisan lambang unsur dan rumus kimia. Terima kasih. Dipahami secara sesama. Bila belum mengerti silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.